sahabat hikmah di balik kisah. Evakuasi buaya peliharaan warga karena sudah terbilang besar dan dianggap membahayakan. Pak Prabowo, pemilik buaya besar yang diperkirakan berumur 21 tahun. Ternyata Pak Prabowo sudah memelihara buaya ini selama lebih dari puluhan tahun. Saat dievakuasi, buaya besar tersebut memberontak, sehingga membuat petugas pemadam kebakaran sektor Durensawit, Jakarta Timur nampak kesulitan. Setelah 15 menit kemudian, buaya ini berhasil dievakuasi dari penangkaran. Petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA langsung membawa buaya tersebut ke Kanwil 2, Pusat Penyelamatan Satwa Sementara atau PPS Tegal Alur, Jakarta Barat. Nah, itu dia. Namanya hobi ya Pak Ustadz, ya kan memelihara binatang atau hewan kesayangan itu kan termasuk bagian dari hobi. Nah, tapi beberapa memang ada yang unik. Kucing atau misalnya burung, ikan itu mungkin biasa. Masih wajar. Tapi ternyata ada beberapa orang yang punya hobi memelihara hewan-hewan yang nggak lazim. Misalnya buaya atau hewan-hewan buas seperti mungkin ada yang memelihara harimau. Nah, dalam Islam Pak Ustadz, memelihara hewan buas seperti apa hukumnya? Jelas haram. Oh, haram. Jelas haram. Kenapa? Begini, hobi nih kalau memelihara binatang buas ya, beda-beda tipis dengan pamer sih. Makin unik dia piara, makin sering dijadikan konsumsi publik, itu kan namanya ada unsur pamer di situ. Apalagi kemudian yang dipelihara hewan-hewan buas yang memang dalam Islam sendiri dilarang. Pertama, jenis hewan yang dilarang itu yang bertaring. Itu dilarang. Bertaring dan buas. Nah, tadi saya katakan hobinya beda-beda tipis dengan pamer. Kadang-kadang miara binatang buas lebih pada untuk menunjukkan status sosial di tengah masyarakat. Ini yang sudah memeliharanya pun dilarang, kemudian memamerkan status sosialnya menjadi konsumsi publik, itu riya namanya. 2 kali terkena hukum agama. Saya kembali. Coba lihat Mbak Rahma. Kalau Islam melarang, itu sesungguhnya ada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Pertama, yang namanya binatang, instingnya itu kan buas tetap saja. Apatah lagi memang yang dipelihara binatang yang memang sudah buas dari lahirnya. Misalnya buaya, macan, dan sebagainya. Kecilnya lucu, anak macan misalnya, anak buaya kecilnya lucu. Bisa kita gendong-gendong, tapi sudah mulai keluar kuku, sudah mulai keluar taring, dia nggak akan ngerti mana tuannya, mana mangsanya. Dia terekam itu. Artinya membahayakan. Sedangkan maqasidus syar'iyah, agama kita nih, agama Islam, hal yang primer, hal yang wajib, melindungi diri sendiri. Itu wajib loh. Melindungi diri sendiri. Sementara binatang buas kan dia nggak ngerti. Dia nggak bakalan bisa membedakan mana tuannya, mana mangsanya, diterkam semua. Satu. Yang kedua, kos memelihara binatang-binatang buas, apalagi yang seperti buaya, macan, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan sehari konsumsi makannya berapa kilogram daging. Konon katanya ya, ada yang sehari mengkonsumsi 5 kilogram daging binatang-binatang itu. Bahkan kemarin waktu pandemi beberapa fasilitas kebun binatang sudah kewalahan karena memberikan konsumsi daging kepada hewan-hewan tersebut. Nah, artinya kalau sehari 5 kilo daging diberikan kepada binatang buas tersebut, tengok di luar rumah kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, mereka masih banyak yang kelaparan, yang kadang makan ketemu sama lauk daging itu cuma seminggu sekali. Itu yang harusnya jadi prioritas.
Kalau satu hari sekali makan 5 kilogram daging, sementara ada saudaranya yang miskin kelaparan, wallahu a'lam, ini zolimnya luar biasa. Karena itulah Islam melarang. Nah, yang sudah kadung memelihara sekarang bagaimana? Iya. Para pemirsa, serahkan hewan tersebut kepada pengurusnya. Dalam hal ini mereka yang Misalnya seperti balai, Ya. BKSDA, seperti itu ya. ya, mereka yang berkecimpung penanganan binatang-binatang tersebut. Serahkan kepada mereka. Sebab pertama tadi itu mengancam jiwa kita. Karena binatang cuma diberikan insting, diberikan otak tapi nggak diberikan pikiran. Otaknya ada, macan itu punya otak, tapi pikirannya nggak ada. Buaya itu ada otaknya, tapi pikirannya nggak ada. Sebab itu dia nggak akan bisa membedakan mana mangsa, mana tuan. Ketika perutnya kosong, sudah pasti tuannya pun akan dihantam. Itu artinya membahayakan diri. Yang kedua, jauh akan lebih bermanfaat ketika kos yang kita keluarkan, kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang berhak. Artinya masih banyak di sekitar kita fakir miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua jompo yang memerlukan uluran tangan dari kita. Itu yang lebih penting. Maka saran saya sekali lagi, yang sudah terlanjur memelihara binatang-binatang buas, mudah-mudahan amal saudara para pemirsa tetap dicatat sebagai sebuah ibadah karena menyayangi makhluk Allah. Tetapi kemudian serahkanlah itu kepada mereka yang memang berwenang untuk memelihara hewan-hewan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita jadi lebih bijak aja Ustaz Lebih ya. bijak lah. Dalam misalnya mencintai hewan Betul. boleh, tapi kalau misalnya udah masuknya berlebihan, lebih baik kita hindari. Sewajarnya saja. Itu dia. Baik, sahabat hikmah, kita pasti pernah mendengar atau merasakan langsung banyak sekali peristiwa atau kisah baik atau buruk. Tapi yang jelas kita semua harus ingat, kita harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa atau kisah tersebut. Karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Fikri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.